Nikon Z30, is that you? Nah, gue yakin banyak yang setuju sama gue. Kalau ini ada IBIS atau IBIS gitu ya, ini akan jadi kamera yang benar-benar racun banget. Gas kalau 8 jutaan, tapi moga aja lebih murah. Nah, ke 8 juta aja tuh hampir nggak mungkin. Terus dia bilang, semoga lebih murah gitu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita bakal bahas kamera dari Canon yang disebut-sebut bakal jadi lawan beratnya Sony ZV-E10, yang berarti ditujukan buat para vlogger ya, atau buat para video content creator. Dan sebenarnya ini yang kita bahas adalah satu foto bocoran, cuma satu fotonya, cuman terlihat lumayan jelas dan gue rasa tetap bakal menarik buat kita diskusikan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset Lightroom dengan nama kreatur kalau kalian pengen foto kalian terlihat lebih epic. Sama kalau kalian pengguna iPhone 15 Pro atau 16 Pro yang udah bisa shot Apple Lock, kita juga ada Lutz Professional yang bisa bikin footage iPhone kalian jadi terlihat kayak pakai kamera mirrorless. Langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang kita bahas langsung soal kameranya karena menurut gue ini menarik banget. Jadi foto ini gue dapat dari canonrumors.com dan kalian juga bisa lihat, harusnya ya gue sambil tampilin di layar kalian juga. Ini adalah kamera yang menurut gue cukup menarik. Fotonya sih resolusinya nggak sebagus itu ya, tapi cukup legit lah gitu. Dan gue harap ini membuat si bocorannya ini valid lah gitu. Karena kalau terlalu tajam juga kadang biasanya Photoshop atau ngambil dari kamera lain, kayak waktu yang DJI kamera gitu ya, yang sempat kita bahas juga padahal kamera Leica. Nah ini sih terlihat unik gitu, terlihat unik, baru, cuman ya semoga aja ini beneran bakal diluncurkan oleh Canon. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, buat gue pribadi desainnya cakep, menarik, dan sesuai dengan tujuannya gitu ya, karena ditujukan untuk videografi, dia menganut desain yang lebih boxy. Walaupun di sini kalau kita lihat ya, bentukannya tuh agak mirip kayak Z30, dan gue yakin banyak yang setuju juga dengan komentar gue tersebut. Jadi ini kayak ZV-E10 digabungkan dengan Nikon Z30 gitu ya, dengan warna putih dan bentuk yang ya lebih mirip Z30 sebenarnya dibandingkan ZV-E10. Nah, beberapa hal yang bisa kita lihat dari detail fotonya aja, dia ada mengadaptasi beberapa fitur yang lumayan menarik juga menurut gue. Jadi kita bisa lihat di sisi depannya dia ada rec button gitu ya, di sisi bawah depan kiri, yang itu bakal kepake banget dan itu diterapkan sama seri FX-nya Sony. Karena kalau kita pakai gimbal itu mencet tracknya bakal lebih enak gitu ya, dan tidak memberatkan si gimbalnya. Karena kalau kita di sisi atas kan biasanya kamera jadi nunduk. Nah, dia di sisi depan ada, sebelah kiri, jadi kita bisa tinggal pencet doang. Sama kalau kita lihat dari segi portnya, gua rasa bakal lumayan komplit. Emang gambarnya nggak terlalu tajam ya, tapi kalau yang gua lihat itu kayaknya di port bagian atas tersusunnya menyamping juga, itu ada mic dan juga headset output. Yang menurut gua memang udah sewajib itu untuk sebuah kamera video. Headset output gua rasa ya, kalau nggak ada, itu adalah bahan bulian lagi. Lalu di dekat tombol shutternya kita bisa lihat ya, di situ ada kayak semacam trigger juga kalau gue lihat. Kayaknya sih buat power zoom. Mungkin nantinya bakal ada lensa-lensa yang mendukung power zoom, atau udah ada, gue nggak tahu juga. Tapi ya itu gue rasa bakal mirip-mirip lah sama Sony. Atau mungkin dia akan membawa fitur kayak Sony juga dengan clear image zoom gitu ya, digital zoomnya yang mungkin bisa tetap menjaga ketajamannya. Ya kita tidak tahu, tapi kita lihat nanti aja kalau memang benar-benar keluar. Tapi secara overall design gue suka, apalagi dengan emblemnya ya. Emblemnya tuh menarik banget, ditaruhnya menyamping gitu, Canon RV. Secara spesifikasi kita belum dapat bocoran apa-apa, jadi sensor yang dipakai apa kita belum tahu, tapi yang bisa dipastikan adalah kalau kamera ini benar-benar diluncurkan, ini adalah seri mungkin APS-C-nya Canon, ya gua rasa APS-C gitu ya, dengan lensa RF mereka gitu. Jadi udah nggak mungkin pakai mounting lain lagi, dan ini akan membuatnya lumayan menarik, apalagi kalau dia APS-C ya, karena lensa APS-C-nya Canon itu udah mulai open, udah mulai ada beberapa lensa kayak dari Sigma, dari Tamron gitu kan, udah meluncurkan lensa-lensa RFS. Walaupun RF yang full frame itu sebenarnya mereka belum mengizinkan ya, belum ada info-info soal lensa third party, tapi kita menemukan sebuah lensa third party untuk RF mount full frame dengan autofocus. Kalau kalian kepo, cek aja list produk yang kita taruh di deskripsi. Namanya Vistilen kalau nggak salah, katanya sih itu kayak dari Meike juga atau apa. Tapi ya kalian cek aja di deskripsi. Overall gue rasa ini bakal jadi kamera yang seru, kamera yang patut buat kita tunggu. Walaupun ya belum tahu sama sekali soal spesifikasinya, harganya, ataupun kapan diluncurkannya, itu belum ada info-info lagi. Tapi ya gue harap mungkin dalam waktu dekat atau palingnya di tahun 2025 ini, biar
persaingan kamera otomatis bakal semakin seru, apalagi untuk para videographer gitu ya, untuk para content creator. Nah, sekarang gue pengen bacain beberapa komentar dari kalian dulu. Karena gue sempat posting di community post, dan karena gue bilang ini bentuknya diskusi, ya mungkin kedepannya kita bakal coba adaptasi kayak gini ya. Jadi kalian perhatiin juga community post kita, siapa tuh komen kalian bisa kita bahas juga di dalam video. Kayak pertama ini ada dari Tarsisius Dimas 719. Kata dia, Nikon Z30, is that you? Nah, gue yakin banyak yang setuju sama gue kalau bentuknya itu mirip dengan Z30. Sebenarnya gue suka bentuknya Z30 gitu ya, apalagi build quality-nya. Gue berharap sih sebenarnya kalau emang kamera ini benar-benar diluncurkan, gue harap build quality-nya itu lebih ke Z30 dibandingkan ke ZV-E10. Karena ZV-E10 tuh plastik banget sebenarnya, dan kalau dia lebih mirip Z30 itu akan terasa lebih profesional. Dan sebenarnya dengan bentuknya yang rada-rada mirip itu yang bikin gue awal ngelihat fotonya tuh agak takut gitu. Takutnya ini Photoshop doang gitu. Takutnya ini kayak Photoshop, tambahin emblem, warnain putih, dan lain sebagainya gitu ya. Karena bentuknya tuh mirip-mirip kamera yang udah eksis. Tapi gue rasa sih, gue yakin ini lumayan legit. Jadi ya mari kita tunggu aja. Semoga dalam waktu dekat bakal diluncurkan. Lalu ada komen juga dari Brutastic_Sarpe. Harusnya kasih IBIS dong biar ada X Factor-nya dibandingkan ZV-E10 Mark II, XM5 sama Z50 Mark II. Gua setuju. Kalau ini ada IBIS atau IBIS gitu ya, ini akan jadi kamera yang benar-benar racun banget. Walaupun kita belum tahu price point-nya ya, karena price point-nya juga menarik ya di segmen ini, karena kalau kita lihat XM5 dengan Z50 Mark II itu harganya agak mirip-mirip di sekitar 13 jutaan. Kalau nggak salah Z50 Mark II agak lebih tinggi, tapi XM5 ya karena dia nggak ada IVF juga gitu kan. Cuma kita lihat yang Sony-nya itu ZV-E10 Mark II-nya, bukan yang Mark I. Yang Mark I masih value sangat menarik, tapi yang Mark II-nya itu harganya lumayan tinggi ya, mendekati 17 juta kalau nggak salah pas gue bahas waktu itu. Dan gue nggak tahu nih, apakah Canon RV ini akan bermain di harga yang lebih tinggi dari si Sony atau lebih rendah. Sepengalaman sebelum-sebelumnya, kalaupun mereka dikeluarkan dalam price point yang sama gitu ya di globalnya, di Indonesianya akan lebih mahal yang Canon gitu. Jadi ini ya akan menarik lah buat kita lihat nanti. Cuman kalau ini kamera yang bakal jadi kamera andalan, gue harap harganya juga bakal lebih masuk akal. Cuman mungkin nanti di pertanyaan berikutnya ngomongin soal harga. Kayaknya ada komen harga lagi yang gue masukin ke sini. Lalu sekarang dari ini dulu, Muya Esa. Harusnya ngikut body style-nya M5 or M6 sih. Gue kurang setuju. Gue sih suka dengan desain yang sekarang mirip Z30 gitu kan, dengan ZV-E10 kayak di hybrid gitu kan, di fusion. Gue lebih suka karena kalau memang tujuannya untuk videographer gitu ya, videographer gue rasa, gue tidak mewakili videographer juga sih, cuma gue rasa memang secara market kelihatan gitu kan, arah dari brand-brand juga, videographer itu suka kamera yang memang terkesan agak ngotak gitu ya, agak bentuknya tuh lebih solid, kayak terasa bakal lebih tahan dari overheating gitu kan, dan mungkin untuk di rigging pun akan lebih gampang, bentuknya tuh nggak aneh-aneh gitu loh. Walaupun di sini nggak kayak FX yang banyak mounting point-nya, tapi ketika di rigging harusnya tetap lebih gampang karena bentuknya ya udah kotak gitu aja gitu. Jadi menurut gue sih, gue kurang setuju kalau bentuknya kayak M5 atau M6. Apalagi gini, kalau misalkan dikasih feature yang lebih tinggi gitu ya, processing power yang lebih kuat, gue rasa di body seukuran M5, M6 sih kayaknya bisa lebih rawan overheating gitu, karena mereka kan lumayan kecil. Sedangkan di sini gue rasa akan lebih kuat gitu, karena kita lihat boxnya juga agak lebih tebel ya. Nggak tahu sih bakal ada active cooling atau enggak, kayaknya sih enggak. Gue nggak melihat ada ventilasi, cuman ya bakal kelihatan lebih kuat. Walaupun gue setuju M5, M6 itu terasa mewah gitu untuk kelasnya, untuk kamera ukuran segitu. Tapi kelasnya memang tinggi juga sih, dulu kan dia sampai belasan juta juga. Cuman ya mewah gitu. Sedangkan kalau kita lihat warna putih gini doang, memang dari gambar ya dibayang-bayang tuh agak mirip kayak build quality-nya ZV-E10 yang gue harap tidak ke arah situ gitu ya secara build quality. Lalu komen terakhir, nah ini soal harga, live at work _62, gas kalau 8 jutaan, tapi moga aja lebih murah. Nah, gue di sini untuk set boundaries gitu ya. Jangan berharap terlalu ekstrim kayak gini. Karena ke 8 juta aja tuh hampir nggak mungkin. Terus dia bilang semoga lebih murah gitu. Nah ini kayaknya nggak mungkin gitu. Karena gue kasih gambaran aja, kemarin Canon juga meluncurkan sebuah kamera compact yang ditujukan lebih video juga. Tapi kamera compact loh, inget. Kamera compact di harga $1.000 gitu. Harga $1.000 untuk Canon PowerShot V1. Jadi gue rasa
kamera ini juga tidak mungkin. Dan gue gini sih, gue juga expecting kamera ini begitu hadir tidak akan melawan ZV S10 yang pertama gitu. Udah pasti dia akan melawan ZV S10 yang kedua. Jadi gue rasa kalaupun mereka akan ngadu dari segi harga, menawarkan lebih murah misalkan, ya akan bermain di kelas-kelas segitu gitu ya. Gue rasa akan main di kelas-kelas belasan juta. Dan bukan tidak mungkin, sebenarnya ini cuma ini doang ya, perkiraan doang, bukan tidak mungkin akan mendekati ke 20 juta atau bahkan melebihi 20 juta dikit gitu ya. Bisa-bisa aja gitu. Cuman ya kita tidak tahu lah secara positioning pastinya. Cuma gue harap sih 15 ke bawah aja itu udah sangat bagus gitu. Kalau dia bisa keluar di harga mungkin 11 juta, 13 juta gitu ya, kayak kebanyakan kamera yang kemarin launching juga, gue rasa itu udah sangat racun gitu. Cuman untuk 8 juta ke bawah, gue yakin mereka juga masih menjaga beberapa kamera-kamera second yang harga-harga segitu gitu kan. Jadi kayaknya nggak mungkin untuk 8 juta ke bawah. Tapi ya, itu aja sih sedikit pembahasan dari gue dan juga beberapa komentar dari kalian. Jangan lupa kalau misalkan kita ada posting di community post, kalian boleh sambil lihat-lihat juga, kalian boleh taruh komentar juga di situ karena biasanya seru-seru juga yang kita post gitu ya di community post, dan mungkin bisa jadi bahan pembahasan kita juga di video kayak gini. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi informasi tambahan buat kalian. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau ada informasi baru seputar Canon RV ini, silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.